Karena kalau aku di titik gue udah bunuh diri. Sekarang tuh pernah kepikiran begitu tahu nih awal-awal, cuman kayaknya gue takut sakit gitu, sakit gak ya begitu. Lu tinggal satu tempat nih sama Iya. pacar lu. Nah pacar lu kan pengedar nih. Nah barangnya diletakkanlah di tempat lu. Iya. Nah akhirnya lu ditangkap dengan pacar lu. Iya. Begitu storytellingnya. Menyedihkan sekali hidup Sangat ya. menyedihkan. Kayak hari pertama lu mengenal narkoba, apa yang ingin lu ubah? Kayaknya langsung buru-buru pergi deh. Gue Langsung udah tahu nih udah. Oh udah nggak bener nih, udah cabut. Kayaknya pengen begitu kalau bisa mengulang ya Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Uni Ria Angelina di Podshare Podcast Seru Bareng Uni. Wow, ini yang gua mau nih. Kita berbagi kisah tentang mantan narapidana. Di balik gemerlapnya prestasi dan sorotan panggung kehidupan, dia pernah menginspirasi, pernah mengharumkan, dan pernah membanggakan. Namun, namanya kehidupan dengan segala ujian menuntunnya ke jalan yang keliru. Bukan untuk dihakimi, tetapi untuk kita renungkan bahwa dalam bintang pun bisa tersesat dalam gelap. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan menginspirasi bahwa manusia adalah perjalanan dan setiap perjalanan layak untuk diselamatkan. Perkenalkan, dia adalah Anggi, mantan narapidana yang baru saja keluar. Selamat datang Anggi. Terima kasih sudah diundang untuk bercerita. Karena kita bercerita ini, Anggi, bukannya kita untuk menceritakan aib atau gimana. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa bangkit lagi. Kenapa kamu terjebak? Sebenarnya tuh karena bodoh aja sih Uni, kecintaan sebenarnya. Aduh, ini masalah hati ya? Ya. Aduh, Kayak perempuan tuh gampang ini kalau soal cinta gitu loh. aduh, capek gue. Karena ini kelemahan perempuan nih, bener. Yang lainnya perempuan ini best, oke. Tapi kalau yang satu itu doang, kalau perempuan ini kayaknya ya. Oke, kamu udah berkeluarga? Belum. Oh, berarti ini pacar kamu. Iya. Cinta banget. Kebodohan. Iya, nggak kamu aja coy. Semua wanita pasti ada mengalami. Pasti ada wanita 1-2 lah yang beruntung. Itu bersyukurlah. Iya kan? Mereka. Ya, jadi kamu harus ceritain nih sama Uni dan yang lain storytellingnya sampai kamu terjebak masuk menjadi narapidana. Jadi sebenarnya awalnya itu kan aku tuh baru lulus kuliah nih. Oke, Di mana? 2019 di UNP. Oke, di Padang. Ya, Oke. baru lulus. Nah, terus merantau lah nih ceritanya. Kemana? Ke Jakarta. Oke. Merantau ke Jakarta. Nah, waktu itu tuh lagi deket sama seorang lelaki inilah ya. Iya. Jadi karena aku ke Jakarta, dia tuh pengen ngikut. Oke. Jadi Dia orang kita juga, sini juga. orang Minang juga. Oke. Emang domisilinya dulu itu di Jawa Barat. Oke. Tapi maksudnya dia udah lama pulang lah gitu, udah lama di kampung. Oke. Terus karena aku ke Jakarta, dia pengen ikut bolak-balik lah gitu. Nah awal-awalnya sih aku nggak tahu, maksudnya nggak tahu kalau dia kerjanya seperti itu gitu loh nih. Apa tuh kerjaannya? Menjadi bandar. Bandar narkoba. Allahu Akbar. Jadi awalnya nggak tahu. Jadi setelah berjalannya waktu, akhirnya aku tahu. Terus yang kayak, ya mau gimana? Ya udahlah. Terima aja lah gitu. Ya itu tadi kecintaan tadi. Iya. Jadi kayak, ya udahlah. Ya udahlah. Gitu. Terus ya udahlah, lu makai. Makanya enggak nih. Terus? Makanya enggak. Terus? Cuman karena apesnya itu barang-barang itu tuh di tempat saya semua. Jadi lu nggak makai narkoba? Enggak. Tapi kenapa lu di penjara? Karena jadinya tuh gue tuh jadi kayak gudang nih.
Kayak gudang maksudnya? Gudang bahannya dia. Oh, gudang barangnya dia. Iya, karena pertama kosan itu atas namaku. Nah, dan barang-barang itu waktu kita ditangkap itu di tempatku sendiri. Oke, gue simpulkan ya. Lu tinggal satu tempat nih sama Iya. pacar lu. Nah, pacar lu kan pengedar nih. Nah, barangnya diletakkanlah di tempat lu. Iya. Nah, akhirnya lu ditangkap dengan pacar lu. Iya. Begitu storytellingnya. Menyedihkan sekali hidup Sangat ya. menyedihkan. Sedih ya. Sangat Karena menyedihkan. cinta. Kita harus menghadapi di balik jeruji ya. Lumayan. Berapa tahun lu kena? Vonisnya 9 tahun. Wallahualam. 4 tahun 8 bulan. 4 tahun di jeruji demi seorang yang kita cintai. Tapi kalau sekarang udah enggak, udah. Iya, maksud gue, lu berkorban sama dia tuh kan mengorbankan diri lu. Sebenarnya juga karena ini, di awal itu pas kejadian ketangkep itu tuh mungkin pertama karena emang nggak ngerti ya yang begitu-begituan. Jadi pas ketangkep, gue tuh feelingnya ya udahlah, gue pulang nih karena yang pertama bukan kerjaan gue gitu. Karena aku kerja dari pagi, nanti pulangnya tuh udah maghrib. Iya, benar-benar. Maksudnya kan karena sehari-hari itu tidak di kosan. Gitu. Iya, benar. Nah jadi kayak ketangkep itu juga kayak pasang badan berani aja gitu nih sama polisi. Gitu. Kayak kamu gini-gini. Ya udah sih Pak, apaan gitu. Maksudnya nggak ada. Ternyata kan dari situ aku tuh ngambil kesimpulan bahwa walaupun kita bukan pemakai atau misalkan kita merasa ya nggak terlibat tuh kerjaan dia bukan kerjaan gua, tapi kalau udah urusannya sama narkoba udah susah banget pokoknya. Allahu Apes Akbar. pokoknya, udah apes. Jadi lu di tes urin lu nggak makai? Enggak. Di tes lu pengedar lu nggak Enggak. tahu. Tapi lu kenapa lu masuk jeruji? Karena itu tadi, karena kan kalau pasal narkoba itu kan sebenarnya udah ribet kayak gitu nih. Jadi ada pasalnya itu yang pertama karena itu tempat itu atas nama aku. Oke. Jadi jatuhnya itu barang aku. Jadi di bawah penguasaanku gitu. Harusnya lu pakai pengacara nih. Sempat pakai pengacara sih kemarin itu pas sidang. Iya, Cuman iya. ya itulah kesimpulan yang kutarik dari semua proses itu. Iya, Kalau udah pokoknya narkoba udah susah. kita banget. harus paham ya, narkoba itu tanpa ampun. Iya, benar. Tanpa ampun narkoba Benar, tuh. benar banget. Jangan lu berani-berani pegang narkoba. Hidup lu akan hancur. Kalau bisa juga kalau ada orang-orang sekitar lu yang masih gitu udah mending jangan deh. Jangan deh. Berarti kita perempuan ya, kalau udah terjebak dengan cinta, dengan hati, nggak ada lagi ya. Iya. Semua kita korbankan, tapi manusianya tuh terlalu bejat ya. Oke, gua emosi nih kalau masalah hati nih, gua emosi nih. Jadi apa pengalaman yang lu tarik dari semua kejadian ini? Yang pertama yaitu kalau soal narkoba sih kayaknya udah nggak ada apa ya, Ampunnya. nggak ada ampun deh. Oke. Gitu. Kayak nggak bisa ngeles deh gitu. Susah banget dan segala proses itu kan ribet ribet banget yang di kepolisian belum nanti di kejaksaan proses sidang segala macam itu kayak ribet banget dan waktu itu juga keadaannya tuh aku tuh di sana kayak anak hilang gitu loh. Oke. Maksudnya nggak ada keluarga Iya, kayak gitu benar-benar. kan. Terus yang ngurusin nggak ada. Iya, Terus iya. gimana kita juga nggak tahu apa-apa soal AEOIO-nya gitu. Iya, benar-benar. Nah jadi kayak apa ya? Yang namanya Pasrah gitu. pasrah sampai pernah di satu titik itu kayaknya aduh bener-bener hancur banget gitu loh karena Iya, emang iya. baru kerja banget tahu Iya, dan iya. dapat posisi karir tuh yang aku mau selama Apa ini tuh? gitu. Sebagai copywriter penulis. Oke. Jadi memang kayak kerjaan udah cocok nih gitu Iya. ya kan. Terus kayak di Jakarta bisa mengembangkan diri lebih jauh, Iya. bisa kejar karir dan segala Iya. macem. Terus taunya juga baru memulai jatuh dan sejatuh-jatuhnya itulah. Kenapa kamu bisa keluar di 4 tahun? Karena remisi, Oke. karena memang ada hak narapidana itu kan remisi pemotongan dan pembebasan bersyarat. Jadi mengikuti ada pembebasan bersyarat
Jadi kita ada penjamin dan kebetulan kan yang jamin aku kan adikku sendiri, Un. Oke. Nah, jadi dia ada pemotongan. Nah, Oke. cuman secara administratifnya itu aku tuh masih terdaftar sebagai namanya tuh klien Balai Pemasyarakatan. Jadi masih wajib lapor gitu. Oke, sedih ya. Ya, kalau sedih sekarang sih udah nggak disedih-sedihin banget lah ini. Iya. Dia berapa tahun? Dia 12 tahun belum pulang. Udah keluar. Belum. Jadi komunikasi sama dia Udah selesai. udah selesai. Jadi di saat itu tuh apa pertanggungjawaban dia? Pertanggungjawaban dia apa ya? Kalau secara finansial sih enggak inilah yang ini enggak boleh dikatakan enggak gitu loh. Karena di sana tuh di dalam tuh aku juga bisa nyari duit sendiri gitu loh. Dengan cara apa? Jadi di dalam itu kan nggak semua orang yang bisa melakukan pekerjaan sendiri. Oke. Karena kan kita di sana ada jadwal piket, Oke. piket ini ABC kayak gitu. Nah, jadi ada yang mungkin bisa membayar orang. Nah, disitulah sumber keuangan gitu. Oke. Misal kayak nyuciin baju orang, aku sempet jadi tukang cuci nyuciin baju orang. Oke. Dibayar sebulan sekian gitu. Terus karena di lapas itu aku juga jadi namanya tuh tahanan pendamping. Jadi kita itu boleh dikatakan tuh orang-orang pekerja nih. Oke. Cuman tidak dibayar gitu. Oke. Cuman kelebihannya sih kayak semua proses itu bisa lebih didahulukan gitu loh. Oke. Nah, jadi aku keseharianku di sana itu jam 6 pagi aku bangun, sudah rapi, pintu dibuka. Nah, kerjaanku berberes ruang-ruang perkantoran, area perkantoran gitu. Jadi interaksinya sesama pegawai lapas. Dan yang nggak ini juga sih ini, maksudnya kayak apa yang mereka makan kita makan gitu. Terus kayak udah jadi keluarga banget sih sebenarnya. Oke. Apakah di titik itu pernah kepikiran kamu balik ke Tuhanmu? Pasti Uni, pasti. Karena kalau kita nggak punya pondasi menguatkan diri dengan ketuhanan, ya mungkin udah bunuh diri kali Uni, atau udah gila kali. Cuman kayak percaya bahwa ini pasti ada something nih setelah ini gitu. Keluarga menerima nggak? Keluarga awal-awal sih emang kaget nih. Kan bapakku akhirnya sakit di tahun pertama aku itu sakit, beliau stroke, dan akhirnya ya mencoba untuk berdamai lah semuanya gitu. Misalnya kayak ya udah jalanin baik-baik, tidak ada masalah. Hitungannya kapan nih pulang gitu, kapan nih bisa pengurusan pembebasan bersyarat gitu. Oke. Jadi semuanya udah pelan-pelan, walaupun emang kayak tertatih-tatih gitu, tapi pelan-pelan berdamai semua. Oke. Siapa yang support kamu di awal? Support aku tuh sih paling besar sebenarnya tuh dari teman-teman nih. Oke. Teman-teman, karena aku sendiri ngerasa bahwa teman-temanku itu lebih tahu aku dibanding keluargaku sendiri gitu. Oke. Mereka tahu aku seperti ini, mereka tahu pencapaian-pencapaianku apa gitu. Oke. Dan energiku tuh sebenarnya dari mereka semua, dari Oke. teman-teman itu. Dan mereka yang percaya bahwa udah Nggi, lu pasti bisa ini lagi. Di dalam gini lagi, lu pasti bisa begini dan abis gitu. Oke. Itu energi banget sih sebenarnya. Energi. Sampai sekarang teman-teman lo yang support? Sampai sekarang. Sampai ketika pulang untuk memulai itu pun dari teman-teman, misal kayak kan pulang juga bingung kan dengan segala kemajuan ini digital segala macam kayak gitu. Jadi juga bingung mau ngapain, karena harus memperbaiki finansial dan segala macam. Oke. Nah, itu dari teman-teman nih ada ini Nggi, mau ngerjain nggak? Masih Oke. bisa ngedesain kan? Bisa nih Oke. kerjain gitu. Dari teman-teman sih sebenarnya. Oke. Luar biasa Nggi. Karena kalau aku di titik lo, gue udah bunuh diri. Sekarang tuh pernah kepikiran begitu tahu nih awal-awal, cuman kayaknya gue takut sakit gitu, sakit nggak ya, begitu. Cuman kayak kelintas ini bakal gimana, karena di awal-awal itu mikirin ini bakal lama nih gitu. Karena kita belum tahu hukumannya berapa lama, ngejalanin berapa lama, masih awal-awal banget tuh kayak serem sih sebenarnya itu, momen-momen yang menyeramkan dalam hidupku. Iya benar. Aku
pernah mengalami hal sama seperti lu, karena suamiku dulu pemakai. Jadi mungkin aku memutuskannya tuh untuk menyelamatkan diriku. Jadi kalau masalah narkoba, benar-benar ini akan menghancurkan kita. Iya. Judi online juga seperti itu. Iya. Sama. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Setan banget. Banget. Iya. Terus sekarang apa nih misi kamu? Sekarang sih karena udah setahun di rumah ya Uni, pelan-pelan tuh kayak meraba apa yang maksudnya nggak muluk-muluk sih, apa yang bisa aku lakukan gitu. Aku punya soft skill ini dan mungkin ketinggalan berapa tahun, keskip berapa tahun gitu, harus ngejar itu lagi pelan-pelan. Oke. Itu sih. Kamu punya mimpi apa ke depan? Apa ya? Aku tuh dari dulu tuh sebenarnya pengen menjadi seorang penulis karena memang itu yang kulakukan dari kecil dan hal-hal baik yang ku terima, prestasi-prestasi itu dari situ gitu, dari menulis. Mungkin lebih ya aku pengen jadi penulis sih kayaknya. Apa pesan yang akan kamu berikan untuk perempuan yang bucin? Sadar aja. Hello, sadar ya, sadar. Sadar. Kalau memang kita pakai hati, kita akan hancur ya. Iya. Jadi realistisnya gimana? Ya realistisnya pikirin diri sendiri deh kayaknya. Jangan pikirin orang ya. Iya, pikirin diri sendiri dulu, kejar apa yang mau dulu gitu. Apakah kamu merasa orang menghina kamu? Sejujurnya enggak. Enggak. Oke. Sekarang ini kamu ada rencana untuk berkeluarga? Ada sih Uni, tapi pelan-pelan. Karena harus, ya prioritas pertamaku itu finansial dulu deh, memperbaiki finansial dan segala macam. Gimana ya yang kamu rasakan di penjara tuh? Apa sih beban hidup yang terlalu berat untuk kamu? Yang paling berat di penjara itu ya kehilangan kemerdekaan. Karena kita segala aktivitas itu diatur nih, tidur diatur, terus kita nggak bisa berpendapat ini itu gitu. Maksudnya tuh ya karena memang kehilangan kemerdekaan kan di penjara itu. Gitu. Oke. Kalau mungkin secara interaksi baik-baik di situ, nggak seperti mungkin orang-orang juga mengira di penjara serem, ada pembulian dan segala macam. Oke. Cuman ya yang menyiksa itu sih nih. Kemerdekaan kita diambil ya. Karena kita juga di sana kan kekurangan informasi, nggak ada sumber, ya ada televisi, tapi ya maksudnya kita nggak bisa explore kayak bisa mengakses dari internet segala macam kan, nggak bisa se-explore itu gitu. Oke. Di dalam penjara familiar kan narkoba? Enggak. Kalau di tempatku itu steril banget. Steril banget. Makanya segala proses pengurusan kepulangan itu lancar karena jarang ada pelanggaran dan segala macam. Jadi aku kalau ini tuh kayak emosi aja ya. Sabar. Iya, karena gimana ya, kita perempuan, kita menghancurkan diri kita dengan keputusan yang kita ambil mempercayai seorang laki-laki gitu kan. Dengan begini kita ulang lagi kehidupan yang baru. Mulai dari minus. Jadi istilahnya tuh kayak berat banget gitu. Mungkin kalau aku jadi di posisi kamu nih, aku nggak bisa. Tapi mungkin itu juga Uni yang jadi yang jadi energi lain ketika aku berpikir bahwa aku bisa nih ngelewatin ini tahun pertama. Maksudnya kayak dari proses penangkapan, terus rilis dan segala macam sidang, terus kayak kalau aku nge-recall lagi masa-masa itu tuh kayak gue ngelewatin ini ya, lewat ya satu-satu gitu. Jadi itu jadi sumber yang ya mungkin Tuhan percaya bahwa aku bisa lewatin ini. Iya benar sekali. Tapi sekarang bagaimana kamu membangun kembali dirimu ketika yang rusak bukan hanya tubuh tapi juga kepercayaan? Iya, kepercayaan sih yang memang agak sulit, apalagi sulit ya, sulit kita mempercayai orang lagi ya. Sulit kepercayaan, maksudnya kayak kepercayaan keluarga ke aku juga akhirnya
hancur dan puing-puing itu harus kubangun satu-satu seperti itu. Jadi kayak ya aku mencoba memberi pengertian kepada orang tua khusus bahwa Ma, Pa, aku mungkin dulu bodoh, tapi aku bukan orang gila yang akan masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Oke. Merinding gue. Gue merinding. Karena masalahnya bukan yang lain-lain, bukan kenakalan dan segalanya. Karena ini masalah hati, coy. Iya. Itu nggak bisa disalahkan gitu. Karena kan kita percaya sama orang itu kan dengan mempermainkan hati kita. Akhirnya orang tua kamu akhirnya kecewa sekali. Iya. Karena dia melahirkan kamu, membesarkan kamu sampai kamu bisa mencapai cita-cita kamu. Akhirnya kamu seperti ini, siapa yang ikhlas dong? Iya, benar. Tapi bagaimanapun mereka bisa membuka diri untuk kamu, memberi kesempatan kepada kamu sekali lagi, dan kamu banyak-banyak memohon supaya tidak kembali ke lubang yang sama. Iya. Karena tidak semua perempuan yang bisa bertahan seperti itu, tapi dia ada perempuan yang kadang kembali ke lubang yang sama tuh berkali-kali. Iya. Banyak ini sebenarnya. Banyak sebenarnya, memang benar. Jadi di titik ini kamu banyak-banyak lah untuk merubah diri. Percaya sama orang tuh memang benar-benar hati-hati ya. Itu kan kata kita. Untuk menjalaninya kan nggak seenak. Tidak segampang Iya. ini. Karena saya nggak ada hari ini saya podcast nggak ada tertawa-tertawanya gimana nih ya. Saya nggak happy sekali nih. Bener. Nggak happy saya karena ini menyentuh gitu. Menyentuh jiwa gitu. Oke. Nah, kita kesampingkan lah kita pernah menjadi narapidana. Sekarang kamu perempuan yang pernah gagal. Kamu seorang wanita. Apa sih cita-cita kamu ke depan yang bisa menginspirasi perempuan-perempuan dari kisah kamu? Kalau aku pribadi sih Uni, apa ya, mungkin lebih ke kayak, karena aku di dalam itu bertemu dengan wanita-wanita lain, dengan kisah-kisah mereka yang ternyata lebih luar biasa dibanding aku gitu loh. Aku mau tahu salah satu ceritanya. Ya maaf ngomong sih, ini kan rata-rata mereka itu terjebak lingkaran narkoba itu karena dunia malam. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya, kalau aku sih ngambil kesimpulannya seperti ini nih, kita itu nggak bisa melihat orang itu seperti apa dia sekarang gitu, karena setiap apa yang dia lakukan itu pasti selalu ada alasan menurutku. Misal kayak beberapa ibu-ibuku di sana yang sudah aku anggap seperti keluarga gitu. Mereka itu memang struggle banget dengan ya masalah finansial, ekonomi, terus dengan apalagi dengan keadaan ibu kota yang crowded dan segala macam gitu. Tapi saya nggak setuju kita tuh terjebak dengan narkoba, dengan keadaan finansial, keadaan mental. Saya tidak setuju. Tapi karena kita seorang perempuan yang lemah iman, ya kan? Kita terjebaklah di dalam itu. Nah, itu yang aku mau tuangkan ke yang lain gitu. Jangan sampai terjebak dengan hal yang di luar normal. Ini juga sih Uni, kayaknya circle. Oke. Itu tuh kayaknya lebih besar deh. Maksudnya kayak pertemanan gitu. Nah, pertemanan ini nggak baik, say. Kita nggak baik banyak teman. Karena di sana ada irinya, ada dengkinya, ada menjerumuskannya, ada yang mensupport kalau ada yang dibutuhkan. Nggak ada yang murni di pertemanan ini. Jangan lu bilang gue udah 42 tahun kalau lu bilang pertemanan ini murni. Nggak ada. Tapi aku nggak sepakat sih Uni. Kenapa? Karena ya contohnya aku mendapat spirit itu dari teman-temanku semua. Coba deh kalau kamu menjadi seseorang yang kaya raya. Oh, itu mungkin bisa. Kalau kita di titik di bawah orang akan baik ke kita. Coba kalau kita di titik atas, itu nggak ada. Karena kalau dia butuh pertolongan ke kamu nggak bisa menolongnya, ini akan jadi blunder. Karena kalau kamu masih di titik bawah, semua orang pasti baik sama kamu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Ya kalau pengalamanku itu ya
semua energi gue itu Coba deh. supportnya dari temen Benar, sih. karena mereka baik. Mm. Coba, kalau kamu di atas mereka, Ya nggak tahu juga sih. nggak tahu juga kan. Mereka punya kesulitan, pasti kamu support dengan kelebihan kamu. 2 kali, 3 kali, nggak mungkin kan? Iya benar. Nah, jadi kan pengalaman hidup ini berdasarkan umur. Sepanjang umur ini berjalan, kita akan dapat. Karena kamu di posisi begini, saya sudah pernah mengalami. Di posisi kita bawah, orang banyak ajarin kita gimana cara berusaha, ajarin kita gimana ini. Pas kita di titik atas, orang yang dekat sama kita tuh cuma ada niat. Kalau nggak menguntungkan sama dia nggak bakalan support. Kenapa dia support kita? Dia aja kekurangan dari kita. Waktunya habis untuk kita. Tapi ada 1-2, ya kan, yang tidak menilai pertemanan dengan duit. Tapi sepengalaman aku itu nggak ada aku lihat seperti itu. Jarang banget. Kita bersaudara aja, coba kamu. Iya betul. Jangankan teman, kita bersaudara. Pasti ada iri-irinya. Tapi kalau makanya kita lebih dalami agama, kita berusaha ikhlas dengan apa yang udah kita terima. Tapi bagaimanapun kita merasa benar, orang nggak senang melihat kita kalau kita di titik atas. Kalau kita di titik bawah, ada orang yang mensupport, ada juga orang yang menghina. Jadi gimana cara kita mengupgrade diri kita, gimana kita memberi value diri kita supaya diri kita nggak hancur. Gue emosi banget nih, nggak ada tertawa jadi biasa. Sabar nih, calm down dulu, calm down. Iya, begini ini memang lu harus jadi seseorang nih. Insya Allah, aku percaya sih ini. Lu harus jadi seseorang. Maksud gue, lu harus jadi seseorang sejatuh-jatuhnya lu tuh bermanfaat lo bagi orang lain. Itu lu berikan ke diri lu. Apa yang membuat lu bisa bermanfaat bagi orang lain? Maksud gue, bermanfaat bagi orang lain tuh yang memberi contoh yang baik dengan pengalaman yang lu jalani, dengan ilmu yang dikasih Allah ke lu, dengan effort selama ini yang lu pelajari untuk menambah skill diri gitu. Sekarang ini apakah ada laki-laki yang memahami lo? Nah, gue tersenyum mulai ini. Alhamdulillahnya ada. Yang menerima lo apa adanya, coy. Insya Allah sih, nggak tahu juga ya. Iya. Maksudnya kalau aku nangkepnya, ya kayaknya dia nerima. Tapi kan nggak tahu nih orangnya gimana ya kan. Wow. Mudah-mudahan sih. Insya Allah lah ya. Berarti Allah kasih lo laki-laki yang baik ya. Mudah-mudahan, amin. Amin. Yang bisa mensupport lo. Kenapa lo tertarik sama dia? Karena pertama dia teman lama. Oke. Dan dia orang yang tahu aku banget, tahu keluargaku seperti apa. Oke. Istilahnya tuh kayak tahu isi dapurku lah semuanya. Oke. Tahu kealfaan aku apa. Oke. Tahu sifatku seperti apa. Dan Oke. dia ya walaupun kadang kayak aku tuh lebih keras dari dia kayaknya gitu ya. Oke. Jadi cuman dia pelan-pelan kayak memahami dan ini gini gitu. Apa misi kalian ke depan? Ya mudah-mudahan kalau ada rezekinya lancar, bisa ke step berikutnya berumah tangga, terus ya membangun mungkin bisnis kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan gitu. Saling support impian yang belum tercapai, keinginan belum tercapai gitu. Bareng IC ini. Gaya bahasa lu bikin gua tuh jadi gimana gitu. Lu harus pasang mimpi yang besar, jangan lu terdistrik dengan pengalaman lu yang lama. Iya. Jadi kan pengalaman lama tuh cambuk untuk lu nggak bisa percaya sama semua orang, karena itu tuh memang teguran. Ya, kalau lu bisa memutar waktu ke hari pertama lu mengenal narkoba, apa yang ingin lu ubah? Kayaknya langsung buru-buru pergi deh. Gue Langsung udah tahu nih, udah nggak bener nih, udah cabut. Kayaknya pengen begitu kalau bisa mengulang ya ini. Karena kan kesalahannya itu di situ, ketika tahu terus kayak ya udahlah, membiarkan. Nah, kesalahan itu sebenarnya kan di situ. Benar. Jadi lu kan penulis nih, apa kalau udah bikin tulisan tentang hidup lu?
Eh, belum sepenuhnya sih Uni, karena selama 4 tahun 8 bulan di dalam itu menulis itu menjadi hal yang sulit waktu itu, dan itu cukup bikin stres sih, karena aku menulis tuh udah menjadikan aktivitas menulis itu sebagai kegiatan sehari-hari sebelumnya. Oke. Dan dapat kerja sebagai penulis kayaknya Oke. udah pas banget, udah klop gitu ya kan. Tapi ketika di dalam itu kenapa aku nggak bisa melakukan itu gitu loh nih. Oke. Malah kayak selama di dalam tuh aku punya jurnal Oke. setahun tahun ini dari 2020 2021 sampai sekarang pun punya jurnal gitu. Dan dari 2020 itu aku menghitung kuantitas menulisku itu menurun. Oke. Misal dalam setahun itu aku bisa menulis 20 tulisan, terus tahun berikutnya cuma 15, tahun berikutnya menipis. Nah, itu jadi kayak masalah sih untuk diriku sendiri gitu nih. Dan itu yang sekarang pelan-pelan ku mulai lagi gitu. Oke. Belajar lagi, karena salah satu kendalanya mungkin kehilangan diksi gitu. Istilahnya kan kita di dalam itu sama temen-temen tuh kayak apa ya, kayak ngobrol itu ya ngobrol lepas gitu, kayak obrolan receh gitu ya kan ini. Jadi nggak ada bahasan diskusi yang seperti apa kayak gitu. Jadi kehilangan kosakata. Nah, kadang tuh di momen-momen tertentu aku kayak udah lama nih nggak dengar kata ini gitu. Nah, suka begitu. Jadi itu yang menjadi salah satu penyebab aku sulit untuk menulis di dalam. Oke. Aku penasaran. Kebanyakan di dalam itu wanita yang suka narkoba. Itu tuh kan tadi kamu bahas dengan struggle-nya circle. Berarti circle yang bikin mereka terjebak. Iya. Teman-teman lah maksudnya ya. Ada lagi? Oh, ada juga yang seperti ini nih. Makanya tadi di awal aku bilang kalau urusannya udah narkoba tuh udah ribet lah pokoknya. Nah, contohnya pernah ada salah satu teman itu dia bukan user, Ya. cuman cowoknya lagi-lagi nih masalah percintaannya nih. Cowoknya itu user dan mungkin belanja. Nah, numpang rekening doang nih, numpang transfer nih gitu. Nah, itu dia malah terjebak di situ gitu. Oke. Karena ada transaksi di rekening dia kan. Oke. Nah, itu juga banyak tuh sekarang yang seperti itu. Oke. Jadi jangan deh pakai, maksudnya kayak urusan soal narkoba tuh kayak jangan. Benar ya. Ribet banget soalnya. Karena Apalagi memang- karena kita nggak paham hukumnya, nggak paham permainannya. Benar. Kayak gitu. Benar. Terlalu berat ya. Sekarang ini orang-orang yang di dalam tuh perempuan banyak terlibat narkoba. Mungkin 80% itu kasusnya narkoba. Gue menjadi kasihan nih. Kenapa mereka mau narkoba? Ada yang memang udah mafianya juga ada. Memang udah dari dulunya begitu, terus emang udah bisnis gitu ya. Lu dibully nggak sih di Enggak ada bully-bulian. Nggak ada dibully ya. Enggak. Oh, siapa yang jenderal di sana nggak ada? Enggak, cuman di sana itu kan kita per blok gitu kan Uni. Jadi memang harus ada satu orang yang memimpin lah istilahnya. Karena untuk urusan-urusan dengan petugas lapas itu nanti dia yang mewakili informasi-informasi apa yang dari petugas, nanti dia yang ngasih tahu kita kayak gitu. Keluarga sering mengunjungi? Enggak. Papaku tuh datang cuman sekali, waktu itu aku masih di kepolisian. Oke. Cuman waktu 2 minggu di awal, kayaknya 2 minggu tanggal. Abis itu nggak ada sampai kamu pulang? Sampai pulang. Kan karena udah sakit kan, papa udah sakit di 2021 kalau nggak salah. Oke. Stroke. Terus nggak pernah datang. Cuman karena di sana itu ada layanan video call, jadi kita komunikasinya video call. Oke. Berapa kali video call? Seminggu sekali ada. Seminggu sekali. Karena aku juga
Di sana itu seperti yang aku bilang tadi, Uni, aku istilahnya tuh orang pekerja. Jadi karena pagi jam 6 itu udah beraktivitas. Nah, selesainya itu ya ketika pegawai pulang. Kalau belum pulang kan kita belum ini. Iya benar. Kadang nemenin dia piket kayak gitu. Iya. Piket nih, Gi, ntar malam temenin ya. Iya, Bu, gitu. Ntar lu mau makan apa? Gue bawain makan gitu. Oke. Oh ya, siap gitu. Kayak gitu sih. Jadi buat video call itu juga jadwalnya itu kita udah sore banget. Ini nggak bisa dibicarakan ini nih. Cuman lebih ke kebijakan lapas sih. Oke. Karena kan memang itu tuh kayaknya penting ya. Iya. Penting banget kayak nasi ya. Iya. Karena kita di sana steril, handphone nggak ada. Ngapain ya? Narkoba nggak ada, masa ada gitu. Jadi kayak, aduh, jangan gini banget ya kan. Iya. Jadi kebijakan lapas aja sih. Tuh kebanyakan tuh para narapidana tuh banyak dikunjungi keluarga atau gimana sih? Dikunjungin, karena dulu sempat lockdown waktu COVID, dibuka lagi itu di 2024. Oh, kamu pas masuknya tuh kayak Lockdown. Oke, kayak COVID dulu Iya, ya. COVID. Nggak apa-apa juga kalau rasanya kalau COVID dulu ya. Ya gimana ya, aku juga sekian tahun nggak ada yang ngunjungin, tapi di 1 tahun terakhir tuh teman-teman pada kunjungan gitu. Oh, gitu. Malah kayak petugas pegawai-pegawai di sana malah, gimana sih, Nggi, lu udah mau pulang, teman-teman lu pada dateng. Kemarin-kemarin lu kayak anak hilang katanya gitu. Aduh, gila banget. Jadi di saat hubungan lu dengan mantan, apakah lu pernah berpikir dia akan menghancurkan hidup lu? Maksudnya sebelum kejadian apa gimana? Udah kejadian. Oh, udah kejadian. Lebih apa ya? Kalau dia menghancurkan hidupku tuh kayaknya udah hancur sih pas kejadian. Memang perencanaan dia menghancurkan lu atau gimana? Kalau perencanaan sih kayaknya menurutku sih enggak, cuman karena apa? Karena dia nggak berpikir aja kali ini. Maksudnya kayak lu harusnya tahu kalau resikonya ini bisa kemana-mana gitu. Oke. Gua mengambil satu kesimpulan. Sekarang ini perempuan-perempuan banyak terlibat oleh narkoba. Mungkin kesetresan, depresi, mental health, dan Atau ikutan temen. Tapi kebanyakan itu dari hati ya. Yeah. Karena kalau salah memilih pasangan, itu yang membuat kita sebagai perempuan menjadi wanita bodoh gitu ya. Ya. Tapi kita nggak bisa menyalahkan juga, karena kalau udah pakai hati itu kan kuasa Tuhan ya. Iya, makanya harus balance sih, hati sama pikiran. Harus balance banget, itu nggak bisa hati. Iya, nggak bisa hati aja ya. Karena cinta itu bullshit ya. Iya, nggak kenyang makan cinta. Nggak kenyang ya makan cinta. Iya, benar. Jadi pesan kamu untuk netizen kita apa? Ini buat perempuan. Gue nggak semangat masalahnya. Gue merasa gitu. Mungkin lebih apa ya? Gue percaya sih, Uni, di luar sana itu banyak perempuan-perempuan pinter dan realistis gitu. Mungkin ini buat perempuan-perempuan yang sekarang merasa tidak realistis. Ya. Ya mungkin bisa bertanya ke diri sendiri, gua nih menjalin hubungan udah realistis belum ya gitu. Mungkin Realistis tuh menurut kamu apaan sih? ya itu balance antara hati dan pikiran. Jadi ya realistis aja gitu, lu nggak usah muluk-muluk menghayal pasangan lu bakal begini romantis segala macam. Wow, itu enggak ya. Enggak ya. Realistis aja. Jangan pernah berharap ya. Pernah berharap. Iya. Nanti kita kejebak ya. Terjebak di hati tadi lagi. Benar. Jangan kayak Romeo dan Juliet ya. Enggak ya. Minum racun kita ya. Oke Anggi, terima kasih pengalamannya luar biasa yang kamu berikan kepada kita. Gimana pengalaman kamu jadi narapidana, gimana kamu terjebak sampai masuk penjara, gimana kebucinan kamu ke seseorang yang tidak harus kamu berikan. Itu memberikan pengalaman bagi kita semua perempuan. Pakailah otakmu, jangan selalu pakai hatimu. Karena kalau kita
kita pakai hati, pasti kita akan terjebak dengan hal yang tidak akan bisa kita maafkan, begitu ya Anggi ya. Terima kasih Anggi, udah bergabung. Selamat menempuh kehidupan yang luar biasa ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.